dengan ceria. Lanjut makan sambil cerita. Di sini ada Rizkia yang siap untuk bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang dakwah Rasulullah ke Taif. Setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, perlakuan kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, mendorong Rasulullah untuk hijrah keluar kota Mekah, yaitu ke Taif. Kota Taif terletak di tenggara kota Mekah. Di sana udaranya sejuk dan tanahnya subur. Penduduknya menanam anggur, kurma, semangka, badam, dan madu. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah berangkat hanya berdua dengan Zaid bin Harisah, tanpa membawa hewan tunggangan untuk menghindari kecurigaan. Selama kurang lebih 10 hari bermukim, dakwah Rasulullah tidak diterima. Para pemimpin Bani Sakim menolak ajakan beliau dengan ejekan dan hinaan. Bahkan mereka menghasut anak-anak dan para budak untuk mengusir Rasulullah. Penduduk Bani Sakim berjejer di sepanjang jalan. Lalu mereka melempari Rasulullah dengan batu. Batu-batu tersebut mengenai tubuh beliau hingga kaki Rasulullah berdarah. Zaid bin Harisah berusaha melindungi Rasulullah meskipun ia juga terkena batu-batu itu. Dalam keadaan lemah dan kesakitan, Rasulullah terus berjalan hingga akhirnya ia berlindung di kebun anggur milik Uqbah dan Syaibah. Di tempat itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan perlakuan manusia asalkan Allah tidak murka kepadanya, dan hanya kepada Allah lah beliau berserah. Pemilik kebun anggur, Uqbah dan Syaibah, yang tersentuh melihat Rasulullah berdoa. Mereka kemudian memutus pelayan mereka bernama Adas untuk memberikan senakai anggur. Adas, seorang Nasrani, terkejut mendengar Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia semakin terkesan ketika Rasulullah menyebutkan dan mengetahui tentang Nabi Yunus bin Matta yang beliau sebut sebagai saudaranya. Adas kemudian mencium kedua tangan beliau sebagai tanda hormat. Di dalam perjalanan pulang, Allah menurunkan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung yang menawarkan untuk mengucapkan dua gunung kepada penduduk Taif sebagai balasan. Namun Rasulullah menolak tawaran tersebut. Beliau memilih untuk sabar dan berharap agar kelak dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus bersabar dalam menghadapi ujian. Memaafkan lebih mulia daripada membalas. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, mengadu hanya kepada Allah. Berdakwah harus dilintasi dengan keikhlasan dan kasih sayang lebih kuat daripada kekerasan. Mungkin cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.